Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Cabuli sejumlah mahasiswi, seorang dosen sebuah universitas negeri di Mataram diringkus polisi. Sejumlah pejabat daerah jadi tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan masker di Mataram. Sapi simental berbobot 8,55 kuintal dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai hewan kurban untuk warga di Kabupaten Lombok Barat. Pohon yang pertama dari Ibu Wakil Menteri Pariwisata Republik Kementerian Pariwisata mengkampanyekan gerakan wisata bersih sebagai salah satu upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kita akan beralih. Gerakan itu melibatkan masyarakat hingga pengelola wisata yang ada di desa wisata hingga di kawasan wisata prioritas yang selama ini menjadi sentra kunjungan wisatawan. Tak hanya berfokus pada peningkatan angka kunjungan, pemerintah saat ini juga lebih ingin menonjolkan konsep pariwisata berkelanjutan. Salah satunya dengan pariwisata bersih dan berkualitas. Destinasi wisata yang bersih akan menciptakan kenyamanan yang ditandai dengan lama tinggal wisatawan dan bergeraknya ekonomi di sektor pariwisata. Wisata bersih untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata kami di berbagai titik, tapi kami prioritaskan dalam 1 tahun pertama ini adalah 10 destinasi prioritas karena Lombok, Mandalika, NTB ini menjadi destinasi pariwisata prioritas, maka ia menjadi lokasi dari gerakan wisata bersih yang sudah kami aktifasi di 2 titik, yaitu di Mandalika dan di Gili saat itu. Ini adalah program lanjutannya. Beliau sudah mulai gerakan wisata bersih menjadi tindak lanjut jadi kebijakan kami di Pemda Lombok Tengah, punya dinas LH untuk mempersiapkan pengembangan peningkatan pengolahan sampah di Lombok Tengah. Yang jelas untuk mendukung gerakan wisata bersih jadi komitmen kami Kota Lombok Tengah. Terima kasih. Pada tahun ini, Kementerian Pariwisata memfokuskan 2 destinasi di NTB yang menjadi percontohan gerakan pariwisata bersih, yakni kawasan ekonomi khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah dan Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyarankan produk kerajinan tenun dusun adat Sade di Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah memiliki label sebagai identitas produk asli buatan warga. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan nilai jual produk perajin dan menegaskan identitas produk yang dibuat secara tradisional dengan menggunakan tangan. Selain bahan berkualitas, ciri produk tenun daerah memiliki kisah dan cerita tradisi budaya yang terwarisi turun-temurun atau storytelling yang kuat. Wamen menegaskan storytelling menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan nilai jual dengan menceritakan kepada wisatawan tentang makna pemilihan warna hingga gambar yang dirajut pada kain tenun. Saya akan melihat ya karya yang penenun, ibu-ibu penenun di sini begitu cantik-cantik sekali. Ini tidak hanya saya sampaikan di Dusun Sade ini saja, tapi di beberapa titik yang memang ada ibu-ibu penenunnya, agar kita bisa meningkatkan value dari produk yang sudah dibuat dengan memberikan label. Itu label karena tenun itu kan storytellingnya kuat sekali. Pemda mendukung peningkatan kualitas produk UMKM sebagai dorongan meningkatkan ekonomi para perajin. Objek wisata, di situ wisatawan datang, yang dilihat kan produk di sini, contoh tenun di sini. Kami Pemda Lombok Tengah Dinas Perikanan akan menginventarisir dulu produk yang ada di Andok, yang ada di Sade,
kemudian mana yang layak kita tingkatkan kualitas. Pemda berjanji akan menginventarisir seluruh jenis tenun tradisional yang dibuat perajin di daerah, serta menyiapkan label khusus untuk meningkatkan nilai jual kepada wisatawan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pantai dan perbukitan Seger yang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, kini menjadi destinasi baru yang ramai dikunjungi wisatawan. Tak hanya dikagumi dengan keindahan pantai berpasir putih, yang setiap tahun menjadi lokasi perayaan tradisi Bau Nyale, kawasan Seger juga memiliki panorama perbukitan yang mempesona. Dari atas bukit, wisatawan akan disuguhi hamparan pantai selatan Lombok dan juga keindahan sirkuit Mandalika, tepatnya di tikungan 10. Kawasan ini belakangan menjadi lokasi bersuah foto favorit para wisatawan yang ingin mengabadikan pantai dan sirkuit dari ketinggian. Ya keren, Indonesia makin bagus, terus banyak, jadi banyak tempat wisata, terus keren, udah makin banyak. Apa yang perlu dibenahi kira-kira? Yang dibenahi, paling akses toiletnya tadi kurang bagus, terus jalanan kesininya masih jelek, jadi paling ya jalanannya aja sih. Bagus sih, sebelumnya kan dulu juga sering main ke sini, ke Seger, tapi belum serame ini, tapi karena sekarang ada sirkuitnya jadi lebih rame. Gitu sih, bagus. Nah, bagi Anda penyuka pantai dan kawasan perbukitan, kawasan Seger bisa menjadi alternatif saat Anda berkunjung ke Pulau Lombok sekaligus menikmati lintasan sirkuit terindah di dunia. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rahayu Japar dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.